Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar dari Prodi Manajemen Universitas Indonesia Timur Makassar, NIM 24601010. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengelola usaha UMKM yang berfokus pada strategi manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, dan penentuan harga jual dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, kita masuk ke materi, di mana pertama definisi pengelolaan UMKM. Pengelolaan UMKM adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap usaha agar tujuan usaha dapat tercapai secara optimal. Jadi bukan hanya sekedar jualan, tetapi bagaimana usaha bisa berjalan teratur dan menghasilkan keuntungan. Baik, adapun setiap esensi pengelolaan yang dimana setiap bagian usaha harus diatur dengan baik, mulai dari modal, bahan baku, tenaga kerja, sampai strategi operasional agar usaha tidak berjalan asal-asalan. Ada juga integritas inti manajemen dan UMKM, produksi, pemasaran, dan keuangan harus saling mendukung. Misalnya produk bagus tetapi pemasarannya yang lemah, maka usaha tetap sulit berkembang. Baik, kita masuk ke klasifikasi dan strategi UMKM, yang dimana UMKM dibagi menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset dan omset tahunan. Yang dimana pada usaha mikro biasanya usaha rumahan seperti warung kecil atau penjualan gorengan dengan aset dan pendapatan yang terbatas. Kemudian usaha kecil yang dimana sudah memiliki perkembangan yang lebih baik, contohnya seperti catering atau toko pakaian kecil dengan omset yang lebih besar. Adapun usaha menengah yang dimana sudah memiliki skala usaha yang lebih luas, seperti pabrik kecil atau distributor lokasi dengan pengelolaan yang lebih profesional, di mana pembagian ini penting karena kebutuhan modal, strategi, dan pengelolaannya juga berbeda. Masuk ke yang dimana pentingnya manajemen usaha, yang dimana manajemen usaha sangat penting karena menentukan apakah usaha bisa bertahan dan berkembang atau tidak. Adapun beberapa manfaatnya yang dimana keputusannya terukur, pemilik usaha bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Kemudian efisiensi sumber daya, pengeluaran usaha dapat ditekan dengan keuntungan yang lebih maksimal. Adapun akses permodalan, yang UMKM yang pengelolaannya rapi lebih mudah mendapatkan pinjaman atas bantuan modal. Adapun tantangannya, ini mana pertama tantangan internal, contohnya modal terbatas, sumber daya SDM-nya kurang terampil, dan teknologi yang masih sederhana. Kemudian pada bagian eksternal seperti persaingan pasar, harga bahan baku naik, dan perubahan kebutuhan konsumen. Baik, kita masuk ke manajemen produksi dan IPO atau input proses output. Manajemen produksi adalah proses mengatur kegiatan produksi agar menghasilkan produk berkualitas dengan biaya efisien, yang dimana pada input meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan modal usaha. Kemudian proses di mana semua input diolah menjadi produk melalui proses produksi, pengemasan, dan pengawasan kualitas. Adapun output yang dimana hasil akhirnya merupakan produk siap jual yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau proses produksinya baik, maka kualitas produk juga akan meningkat. Kemudian masuk ke mutu dan efisiensi produk, yang dimana UMKM harus menjaga kualitas produk agar konsumen percaya dan tetap membeli, dimana harus memiliki sertifikat mutu, contohnya izin PIRT untuk produk makanan agar konsumen merasa aman. Kemudian budaya Lean 5R, yang dimana bertujuan mengurangi pemborosan dan membuat tempat kerja lebih rapi dan efisien. Yang dimana 5R itu adalah konsepnya
menerapkan konsep ringkas, rapi, resik, rawat, rajin guna menekan persentase cacat produk. Kemudian pemeliharaan rutin, di mana mesin atau alat produksi harus dirawat supaya tidak mudah rusak dan menghambat produksi. Di mana efisiensi penting karena UMKM biasanya memiliki modal terbatas sehingga pengeluaran harus dikontrol. Adapun peran pemasaran 4P, di mana dalam pemasaran terdapat strategi 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Di mana pada produk harus memiliki kualitas, desain, dan kebersihan yang baik. Kemudian price, harga jual harus sesuai kemampuan konsumen tetapi tetap memberi keuntungan. Adapun place, di mana produk harus mudah dijangkau baik melalui toko langsung maupun online. Adapun promotion, di mana promosi dilakukan agar masyarakat mengenal produk, misalnya melalui media sosial. Kemudian di mana strategi 4P membantu UMKM menarik lebih banyak pelanggan. Adapun strategi promosi hibrida, di mana promosi hibrida berarti menggabungkan promosi offline dan online. Pada promosi offline, misalnya menggunakan spanduk, mengikuti bazar, dan promosi dari mulut ke mulut. Kemudian promosi online, di mana menggunakan WhatsApp Business, TikTok, Instagram, dan Google Business. Sekarang UMKM tidak cukup hanya mengandalkan promosi langsung, karena konsumen juga banyak mencari informasi lewat internet. Dan masuk ke manajemen keuangan UMKM. Manajemen keuangan adalah cara mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha agar usaha tetap stabil. Adapun prinsip pemecahan kas, di mana uang usaha harus dipisahkan dari uang pribadi supaya pemilik usaha tahu keuntungan dan kerugian sebenarnya. Banyak UMKM gagal berkembang karena uang usaha dipakai untuk kebutuhan pribadi tanpa pencatatan yang jelas. Kemudian di mana pencatatan kas penting untuk mengetahui arus uang masuk dan keluar. Pada kas masuk, contohnya hasil penjualan atau tambahan modal. Untuk kas keluar, contohnya pembelian bahan baku dan pembayaran biaya operasional. Adapun saldo akhir, yang dimana menunjukkan sisa uang usaha setelah dikurangi pengeluaran. Dengan pencatatan sederhana, pemilik usaha bisa mengontrol kondisi keuangan dan menghindari kerugian. Adapun metode penentuan harga jual, di mana harga jual harus dihitung dengan benar agar usaha tidak merugi. Adapun rumus harga jual dihitung dari total biaya produksi ditambah margin keuntungan. Adapun studi kasus kue catering, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan kemasan dijumlahkan terlebih dahulu, lalu ditambah keuntungan sekitar 40%. Penentuan harga yang dapat membuat usaha tetap kompetitif dan tetap menghasilkan laba. Baik, sebagai kesimpulan, pengelolaan UMKM memerlukan manajemen yang baik dan dalam produksi, pemasaran, keuangan, dan penentuan harga jual. Dan pengelolaan yang tepat, UMKM dapat berkembang, bersaing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.